Kalau memang sering tengeng di daerah kepala belakang, sering nggak Mbak Viana dengan teman-teman panti asuhan nih? Sering jengkel, walaupun diam. Yo malah nggak diam Pak, sok-sok marah ceprot kayak gitu Pak. Makanya saya bilang, walaupun diam, berarti maksudnya marahnya yang ngomong itu sudah biasa. sudah biasa maksudnya gitu. Paham Iya, ya? Pak. Iya paham. Jengkel itu insya Allah diawali, tengeng yang di kepala belakang itu insya Allah diawali dari jengkel yang diam. Itu mohon kepada Allah Ta'ala ampunan jika penyumbatan pada saluran sel telur sebelah kiri itu disebabkan karena kejengkelan Ibu Yuni kepada suami. Nah, pemohonan ampunan ini diulang terus menerus kepada Allah, diulang terus menerus, dilantunkan terus menerus. Kemudian di terakhir doa mohon diberi kesembuhan oleh Allah. Ibu Yuni jangan lupa kalau memang mau hubungan suami istri, kalau bisa tahu sel telurnya matangnya kapan, itu penting juga. Sehingga pada waktu menginginkan jadi itu betul-betul ikhtiarnya ketemu semua. Ikhtiar untuk menghilangkan penyumbatan sel telur insya Allah sudah dijalani. Kemudian ikhtiar pada waktu sel telurnya matang itu sudah dijalani, tinggal menunggu aja dari Allah Ta'ala. Amin, mudah-mudahan Allah ridho sehingga Ibu Yuni diberi momongan oleh Allah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Iya, atas amin. bantuan dan doanya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Ini beliau ini ada yang depan nih, ini beliau guru saya nih. Oh iya iya. Mau Ya, tanya silakan. gimana nih Pak Haji? Silakan Pak Haji. Pak Yai Iya. silakan. Ini dari Jogja nih, tumben. Oh jauh dari Jogja. Iya. Beliau memegang pesantren. Silakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Murmati Air Pak Ustadz, Iya. asal dari Panti Asuhan Prambanan. Kami mohon solusi pada anak kami yang saat ini sedang sakit, barangkali berkenan. Boleh Itu Pak Haji. biar Oh matur ada sendiri yang begitu. sakit yang mana? Oke, itu. Oh ini ya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Oke. sama-sama Pak Yai. Mic-nya agak dekat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Viana Antika dari Panti Asuhan Muhammadiyah Prambanan. Saya itu mengeluhkan kepala saya itu sering sakit belakang itu sampai kayak tengeng gitu Pak, nggak bisa bergerak-bergerak kayak gitu. Tengeng itu kenceng kaku Kenceng namanya. kaku, iya. Itu namanya Prambanan itu ya begitu tengeng ya. Banyak bahasa Jawa Bahasa itu yang nggak bisa di Indonesia ini ternyata. Kayak gitu, Iya. jadi susah tidur juga kayak gitu Pak Ustadz. Oh, Minta gitu. solusinya. Terima Iya, kasih. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Via betul ya? Mbak Viana. Begini aja. Boleh tersenyum dan harus jujur. Ini kan belajar jujur ya. Biar kalau kita jujur itu nanti negara kita insya Allah bisa makmur, bisa tertib. Amin ya. Amin, amin. Amin. Jadi ini hanya pembelajaran aja dari bengkel hati. Mbak Viana saya mau tanya, kalau memang sering tengeng di daerah kepala belakang, sering nggak Mbak Viana dengan teman-teman panti asuhan nih? Sering jengkel, walaupun diam. Yo malah nggak diam Pak, sok-sok marah ceprot kayak gitu Pak. Makanya saya bilang, walaupun diam, berarti maksudnya marahnya yang ngomong itu sudah Biasa. biasa maksudnya gitu. Paham Iya, ya? Pak. Iya paham. Jengkel itu insya Allah diawali, tengeng yang di kepala belakang itu insya Allah diawali dari jengkel yang diam, itu awal. Kalau sudah jengkelnya terus menerus, lama-lama akhirnya keluar. Nah, kalau memang sudah keluar berarti yang diam udah nggak dipakai, sudah paling yang profesional yaitu ngomong. Itu belum satu lagi yang terakhir, mukul nanti. Biasanya begitu, kalau udah ngomong, kalau udah nggak kuat, mukul biasanya, nendang. Terus solusi biar saya tuh bisa nahan, saya tuh udah istighfar kayaknya udah sholat, udah ngaji, udah istighfar kok kayaknya mental semuanya itu kenapa? Ya memang sholat itu tidak dipergunakan untuk ngatasi tengeng sebenarnya. Sholat itu insya Allah untuk menambah keimanan kita dan menambah amal soleh kita.
Nah, kalau istighfar itu mengingatkan kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dolim atau aniaya atau sesuatu yang negatif. Nah, itu mengingatkan, pada waktu istighfar itu mengingatkan, sehingga besok-besoknya kita itu ingat bahwa mau jengkel itu sudah astagfirullahaladzim. Nah, itu maksud kita, maksud kami, paham ya? Ya, tapi kalau saya pernah minta maaf tapi nggak dimaafkan atau beliaunya nggak ikhlas atau siapanya nggak ikhlas kan ganjel di saya juga ada rasa ganjel atau dendam atau gimana cara ngilanginnya biar ikhlas tuh gimana? Lah itu pinter namanya, nggak apa-apa, makanya saya panggil adik. Yang namanya orang salah minta maaf itu sudah wajib. Kalau nggak dimaafkan? Ya biarin urusan yang mereka. Karena di hadapan Allah kalau kita yang salah nih, kita yang salah minta maaf itu wajib, sudah benar. Persoalan seseorang yang tidak memaafkan itu malah gantian dia yang salah di hadapan Allah. Dia yang salah walaupun diawali dia yang benar. Tapi pada waktu seseorang minta maaf, dia tidak memaafkan, dia yang salah pada waktu itu. Ya kalau sebenarnya masalahnya kalau saya terus kayak gini kok kayaknya dampaknya ke saya diem terus ada kaki saya lemah kayak kemarin. Ya udah latihan silat aja. Iya emang bener, saya dulu juga gitu, kalau udah jengkel enggak, ya sudah istighfar. Kayaknya masih jengkel, udah latihan silat. Latihan silat kurang makan gitu aja. Makanya tambah gemuk Pak. Ya sudah paham ya, adik Viana. Adik Viana, intinya adalah kalau kita bersalah minta maaf itu sudah kewajiban. Ya. Persoalan kita tidak dimaafkan itu haknya beliau dengan Allah, bukan hak kita. Jadi nggak usah jengkel lagi. Sudah biarin aja, senyum-senyum aja kan begitu ya. Karena dengan belajar senyum itulah kita nanti akan bijak di hadapan Allah. Yang penting adalah kewajiban kita di hadapan Allah sudah kita penuhi. Kita salah, kita sadar, kemudian minta maaf, itu sudah benar. Paham ya? Persoalan dia tidak maafin, jangan jengkel. Itu namanya marah lagi namanya. Itu yang susah Pak. Iya nggak apa-apa ya. Yang nggak bisa marah adalah hanya orang-orang yang mati aja. Yang masih hidup kan masih bisa, tetapi masih bisa mohon ampun pada Allah. Paham? Paham. Tadi sakit cengelnya? Iya. Sekarang gimana? Pagi. Yo cuma panas-panas, tadi ditempelin koyo segala Pak. Tadi. Oh. Sekarang gimana nih setelah cerita ngobrol dengan kami, gimana rasanya? Enteng Cengelnya? kayak ada apa pelepasan kayak gitu. Pelepasan diri jadi emangnya apa panasnya tuh lagi? ngembang gitu loh Pak. Iya tahu ya. Iya. Ini adik ini masih SMP ini. SMP apa Pak? Oh saya kuliah semester 3. Oh sudah kuliah. Saya bilang SMP protes. Saya sudah kuliah. Ya sudah, mudah-mudahan paham ya. Semakin tinggi, semakin pandai harus semakin bijak ya. Amin. Mudah-mudahan kepandaian yang diberikan Allah pada adik Viana bisa menjadikan lebihnya sujud pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Nah, bagi yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita pada pagi hari ini yakni mata pencaharian Ustadz ya. Iya. Ini dari tadi Ustadz ya. Pas kita ngobrol ternyata begitu banyak bahasa Jawa yang tidak kita kenal ya. Iya. Ternyata banyak bahasa Jawa itu yang nggak bisa di bahasa Indonesia ini Ustadz. Iya. Kalau jatuh ke depan nyungsep. Kalau jatuh ke belakang Ustadz. Geblak. Kan nggak ada bahasa Indonesia ya. Ada tengleng apa gitulah. Ya silakan yang mau bertanya. Ya silakan Ibu. Tolong mic-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Danu yang saya hormati, Iya, nama Bu. saya Ibu Komariah dari Majelis Taklim Jamiatul Falah Cilebut Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Iya, Bu. saya punya kelenjar di leher, sudah lama. Saya pernah ke dokter, dianjurkan ke rumah sakit untuk dioperasi, tapi saya ngeri nggak mau. Tapi saya berobat alternatif, udah berapa tempat, tapi masih ada benjolan. Nah kalau ininya efeknya lama-kelamaan suara saya serak gitu Ustaz. Saya mau bertanya gimana solusinya dan mohon doa dari Pak Ustadz. Terima kasih. Oh iya. Ibu siapa tadi? Ibu Komariah. Ibu Komariah. Benjolannya di dalam apa di luar? Iya nggak usah dibuka lah Bu. Di Hanya keluar. bilang aja cukup Ya, lah insya keluar Allah. di bagian kiri.
Hah? bagian kiri, Di dalam apa di luar? di dalam. Di dalam ya? Iya. Oh berarti Tapi kelihatan keluarnya. deket-deket Ustaz. pita suara itu gimana? Nanyanya jangan di dalam apa di luar. Jadi mau dibuka. Iya maksud saya di dalam leher gitu. Ibu mau buka-buka mau kenah lagi. Iya sudah nggak apa-apa. Namanya juga bingung ya Bu ya, Iya, kepingin cepat iya. sembuh. Ibu Komaria,